Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui bahwa Joko Widodo yang sering disebut dengan Joko Wireng perlahan tapi pasti sudah mulai dilupakan oleh rakyatnya. Hanya satu yang setia mengikuti Joko Widodo, yaitu ternak-ternaknya yang sering disebut dengan ternak Mulyono. Hal ini ternyata disadari oleh Bapak Prabowo, sehingga Bapak Prabowo mencoba untuk membersihkan geng Solo dari kabinet beliau. Terlebih lagi, kepolisian di tangan Mulyono menjadi sebuah Partai Coklat. Dan di tangan Mulyono, Partai Coklat ini lebih aktif berpartai daripada sebagai institusi penegak hukum. Jadi, menurut saya, Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus segera dipecat. Karena Listio Sigit disinyalir akan melindungi orang-orang Mulyono. Oleh karena itu, Bapak Prabowo rencananya akan membersihkan para menteri-menterinya dari peliharaan Mulyono. Jadi demikian, saya meyakini bahwa semakin hari kekuatan Mulyono pasti semakin dilupakan. Dan penegakan hukum harus dilakukan. Bukan hanya kepada orang-orang Mulyono, tetapi Mulyono yang disinyalir korupsi itu juga harus segera diadili. Bukan hanya Mulyono, tapi juga keluarganya harus segera dimasukkan ke dalam penjara. Sebentar dulu, Bung, sebentar dulu. Itu matamu yang sebelah itu nggak bisa lagi nggak bisa lagi dibuka itu. Kau kayak siapa kau? Coba buka dulu. Capek aku kayak gini biar tuh kalian. Iya kan, bukannya bilang apa ya, sedangkan menirukan orang yang menirukan orang yang bermanfaat untuk bangsa ini capeknya minta ampun. Apalagi menirukan orang-orang yang nggak punya manfaat ini. Masih hidup dia. Jadi kalau Amin Rais nggak perlu kalian tanya, Pung, Amin Rais masih hidup. Nggak usah, lihat aja channelnya. Kalau masih ada channelnya itu ada konten 2-3 hari yang terbaru, berarti masih hidup. Berulah lagi dia, berulah ya. Kita lihat dulu ini, masa dibilangnya katanya Bapak Joko Widodo pengkhianat. Yang pengkhianat itu ya, yang menurutmu pengkhianat itu harusnya itu tuh pengurus Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu baru pengkhianat. Cocok kau bilang pengkhianat. Partaimu dulu urus, kawan. Gak usah dulu kau urus Bapak Presiden kami 2 periode ya. Kau yang cuman sekedar bermimpi jadi presiden, irinya minta ampun. Partaimu dulu beresi, kelola dengan baik, cari dana banyak-banyak, biar ada uang untuk menggelar Munas.
Ya, biar ada keongkosi satu-satu itu kadermu datang dari semua provinsi untuk memilih ketua umum. Biar jangan asal kau tunjuk begini aja ketua umum. Itu pun yang kau tunjuk begini itu cuma menantumu. Lapet. Aduh, ya. Ayo kita simak langsung. Pokoknya kita dorder. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar dulu. Cantik mana batikku sama batik dia? Aduh, kok bisa sama pakai batik kami ya? Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sebangsa setanah air, kita masih ingat pada Juni 2021 dunia politik kita sedikit heboh karena Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service. Rakyat Indonesia kelihatannya senang karena mahasiswa kita mulai berani mengkritik kekuasaan yang terus-menerus menipu rakyat dengan berbagai kebohongan yang menjijikkan. Rektor Apa kau bilang BEM UI? Tahun 2021 masih kau ingat-ingat sekarang. Sedangkan kemarin BEM UI ketahuan melakukan kekerasan seksual. Mau ngomong apa kau? BEM UI kau bawa-bawa. Udah ku bilang ya, BEM UI itu tidak mewakili isi kepala dari seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Sama seperti Purnawirawan, ya, forum Purnawirawan itu 332 forum Purnawirawan tidak mewakili Purnawirawan di seluruh Indonesia. Mau kau jual-jual nambah BEM UI, terus apa rupanya BEM UI? Perpolitikan Indonesia tahun 2021 diwarnai dengan protes dari BEM UI, dan ini kayaknya masyarakat senang memahami senang. Gak ada senang masyarakat. Apalagi setelah diketahui BEM UI melakukan kekerasan seksual. Itu yang kau banggakan. Ketua BEM UI yang melakukan kekerasan seksual itu. Mana bisa dipegang omongannya itu? Alah, udahlah kalau BEM UI, BEM UGM, BEM Unair. Satu pun gak ada yang bisa dipercaya itu. Lanjut. Waktu itu sangat bingung karena takut dan ngeri seperti apa kiranya reaksi Jokowi. Rektor UI waktu itu bukannya melindungi BEM UI, tetapi malah memarahi dan mengancam-ngancam BEM UI. Apa katanya Rektor UI memarahi BEM UI karena takut dengan Bapak Joko Widodo? Salah itu pendapatmu itu kawan. Jangan kau putar balikkan. Rektor UI tidak pernah takut dengan Bapak Joko Widodo. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu mana yang waras, mana yang gila.
Cuman kau yang nggak tahu mana benar, mana salah, mana waras, mana gila. Dia tahu membedakan, ya, mana yang cuman omong-omong, mana yang kerja. Dia tahu membedakan mana yang sudah matang dalam bernegara, mana yang masih mentah. Bapak Joko Widodo sudah matang di dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam mengeksekusi setiap kebijakan. BEM UI anak kemarin sore. Kalau bisa dikatakan anak ingusan itu belum tentu waktu Bapak Joko Widodo jadi wali kota udah lahir anak itu. Banyak kali gaya. Jadi bukan masalah takut dimarahi Bapak Joko Widodo ya, karena memang rektor UI itu sudah benar. Dia bisa membedakan mana yang waras, mana yang gila. Sekarang bukan saja takut, tetapi telah menjadi ketiplak Jokowi dan bersama Pratekno mengutak-atik bagaimana menyelamatkan Jokowi dari terkaman para saintis, yakni Pak Rismon, Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, dan lain-lain, yang sudah siap dan siaga untuk membongkar bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM dari Jokowi dan skripsinya itu palsu. Saudaraku, apa katanya? Siap menerima terkaman dari saintis seperti Rismon. Yang ada si Rismon diterkam, yang ada Dr. Tipa diterkam, yang ada Roy Suryo diterkam. Sebentar lagi kau kena terkam kau. Yang siap-siap menerima terkaman. Kau lebih-lebihkan bahasa itu kalapa. Bersama dengan Praktikno mengotak-atik ya, supaya tidak menjadi terkaman dari para saintis. Sebentar lagi masuk kalian, masuk. Kau pun sebentar lagi kalau nggak bisa kau jaga mulutmu, masuk kau. Bukan cuma kena terkam, kau kena telan. Ya, itu dia. Karena apa? Kalau diterkam, dikunyah udah nggak ada lagi tulang-tulangnya, tinggal telan. Sembarangan aja kau diterkam saintis. Jujur, siapa yang ketakutan sekarang? Bapak Joko Widodo atau Rismon? Bapak Jokowi, saya ini seorang ibu rumah tangga. Apa Bapak Jokowi ikhlas saya di penjara? Kau tonton dulu videonya itu, Nggak geli kau ngeliatnya itu. Minta tolong sekarang, kalah apa? citra Jokowi saya perhatikan mulai memudar dengan cepat dan ambisinya untuk terus ikut mengatur negara kita juga makin sulit. Citra Jokowi sudah memudar dengan cepat. Daripada kau dari dulu pudar terus, nggak pernah berwarna hidupmu. Mulai dari tahun 98, pudarmu lebih duluan kau pudar. Dari dulu pudar, nggak pernah cerah. Dari tahun 98 kau bikin partai, nggak pernah cerah, pudar. Makin ke sini kau tinggalkan PAN warnanya biru cerah. Kau bikin partai warnanya warna hitam. Bukan cuman pudar, kelam. Kelam. Sok-sok menilai orang kau. Sekarang ini semakin cepat pudar. Daripada kau nggak pernah berkilau sekalipun. Nggak pernah cerah sekalipun, nggak pernah terang sekalipun. Dari kemarin, dari tahun 98 sampai sekarang, udah hampir 30 tahun nggak pernah cerah. Ih, jabir kali kau pun. Memang iya. Baik kali nih, bacotnya ini. Saya bayangkan begitu Pak Prabowo membersihkan Polri dari orang-orang seperti Listio Sigit Prabowo dan para kameratnya yang kesetiaannya tegak lurus kepada Jokowi atau bapaknya Gibran, maka makin bingung si Jokowinya itu. Insya Allah bangsa Indonesia dapat bernafas lebih segar. Makin bingung Bapak Jokowi, insya Allah masyarakat Indonesia lebih bernapas lebih segar.
Indonesia akan lebih segar bernapas ketika kalian semua itu masuk penjara. Segar kali. Bernapas gitu. Biar napas lebih lega. Apa urusannya? 10 tahun Jokowi berkuasa, Polri sudah berubah menjadi makhluk politik yang mengerikan. Telah menjadi partai coklat yang berseragam dan bersenjata dan bersamina wa ata'na dan bersendiko dawuh pada Raja Jawa Keblinger yang bernama Jokowi Widodo alias Mulyono. Pak polisi tangkap. Tangkap Pak, fitnah ini Pak, fitnah. Ya, ini udah jelas-jelas pernyataannya ini mengatakan bahwasanya kepolisian selama 10 tahun sudah berubah menjadi wajahnya itu wajah politik. Menjadi partai coklat. Pak, tangkap! Kalau Bapak nggak mau tangkap dia, aduh, nggak tahulah Pak, ya mungkin di kepolisian mereka nggak usah ditangkap, Pung. Biar aja mati pelan-pelan. Entah itu pertimbangannya nggak tahu juga kita kan. Udahlah Pung, ngapain Pung mikirin itu, sedangkan kami cuekinya itu. Nggak kami anggap itu manusia Pung. Sok tahu kawan ini. Saudaraku, saya yakin masih ada cukup banyak perwira tinggi Polri yang lahir batin setia mutlak pada merah putih, pada seluruh bangsa, yang bermoralitas mulia sekaligus berkapasitas dan berintegritas. Menjilat. Menjilat. Tadi kau bilang institusi kepolisian sudah berubah menjadi partai coklat. Sekarang kau bilang, tapi saya yakin masih banyak yang merupakan adalah memiliki hati merah putih. Takut. Ya, ini adalah tata bahasa, ya, struktur bahasa yang memang harus diperhatikan supaya nggak kena jerat, nggak kena delik. Udah Lamin Rais, ya udah kukuasain kayak gitu itu. Tadi kau bilang institusi Polri sudah berubah menjadi institusi politik. Sekarang kau bilang dalamnya masih banyak orang-orang merah putih. Artinya dia belum pikun dia ya. Saudaraku, Jokowi itu sudah secara sistematik merusak hakikat Polri sebagai tulang punggung keamanan nasional dan kemudian menjadi kekuatan telanjang yang membela kepentingan politik Jokowi yang picik dan terkutuk. Kekuatan telanjang katanya. Kalau nanya yang telanjang-telanjang, tanya Sore Suryo. Tahu dia itu yang telanjang-telanjang, serius. Kekuatan yang telanjang. Apa nggak ada bahasa lain daripada kekuatan telanjang? Kekuatan kasat mata gitu. Kekuatan telanjang. Rosuryo tanya yang telanjang-telanjang. Dan insya Allah apabila benar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan, saya mengusulkan singkirkan dan awasi para menteri, tokoh-tokoh polisi, termasuk mungkin sebagian tokoh TNI yang masih aktif maupun sudah purnawirawan yang pada menjadi ketiplak Jokowi. Saya usulkan kepada menteri dan juga TNI Polri yang masih harus hati-hati, yang masih menjadi ketiplak Jokowi. Saya usulkan siapa kali kau? Siapa kau rupanya? Musul apa kau? Kau siapa? Anggota Dewan enggak? Anggota MPR enggak? Siapa? Apa namanya, ketua BPIP enggak?
Nggak ada. Apa rupanya urusan Ketua MK enggak. Saya usulkan. Enggak diterima usulmu, enggak diterima. Usul tidak diterima. Kalau mau usul itu dilihat-lihat juga siapa yang ngasih usul ya kan. Kalau punya mutu, punya kualitas, oke nggak masalah. Ini kayak gini kualitasnya mau ngasih usul. Mengapa? Supaya mereka tidak berusaha fighting back, memukul balik. Ya. Dalam kehidupan nyata seringkali terpantau kekuatan yang membela kezaliman dan kemungkaran atau kejahatan jauh lebih berani dan lebih gigih daripada mereka yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal itu tentu tidak boleh terjadi. Tapi percayalah, masih jauh lebih banyak rakyat Indonesia yang membela kebenaran dan keadilan daripada yang membela kebatilan dan kezaliman. Udah tahu kau? Taunya kau kan? Makanya 58% kemarin pilih Prabowo. 86% itu tingkat kepuasannya sama Bapak Jokowi. Apalagi yang kurang? 69,17% itu percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Kau bukan bagian dari itu kan? Taunya dia bahwasanya di Indonesia ini masih banyak orang yang cinta kebenaran dan keadilan. Ini rumus baku yang kita tidak boleh lupa. Nah, saya ingin bergeser ke masalah lain yang tak kalah penting, yaitu nasib kekayaan pertambangan, kehutanan, kelautan, dan lain-lain milik bangsa Indonesia. Kekayaan kita yang melimpah ruah, namun sebagian besar dinikmati oleh pihak asing. Nah, lihat, mulai memframing dia. Sebagian besar dinikmati asing katanya. Lihat, mulai. Mewarisi utang Indonesia yang berjumlah ribuan triliun rupiah, juga mewarisi kehancuran ekologis hampir di semua provinsi Indonesia, yang menyebabkan banjir besar di mana-mana, juga diwariskan oleh Jokowi, deforestasi dan illegal logging atau pembalakan hutan liar tanpa ampun oleh ulah Jokowi selama 10 tahun. Sekarang begini, banjir gara-gara illegal logging, ya, kebakaran hutan gara-gara illegal logging, dan juga banyak bencana alam lainnya, itu terjadi kayaknya bukan cuma era Bapak Joko Widodo deh. Sebelum Joko Widodo bahkan lebih parah. Aku masih ingat tahun 97, siapa presidennya itu? 97, 98, asap di mana-mana. Kalau kita mau salahkan, kita salahkan Megawati. Bacrit. Tahun 2000 tuh, 2000 sampai 2022. 2002, 2003. Gak usah banyak kali lah gayamu. Kalah apa? Ini harus dihadapi Presiden Prabowo. Dan yang paling gawat adalah memperbaharui kontrak dengan PT Freeport McMoran oleh Jokowi sampai tahun 2061. Freeport McMoran ini merupakan tambang emas nomor 2 terbesar di muka bumi, sedang tambang tembakanya nomor 1 di dunia. Belum lagi Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, tambang boksitnya termasuk salah satu yang terbesar di dunia, juga tambang batu bara dan lain sebagainya. Untuk memenuhi makan bergizi gratis buat jutaan anak muda dan menghindari angka stunting yang masih sangat tinggi, sekitar 24-45%, pemerintahan Prabowo nampak kewalahan. Uangnya dari mana? No cash is available. Saya dalam hati menangis ketika saya melihat langsung PT Freeport McMoran yang beroperasi sejak 1967, paling tidak tanpa henti sampai sekarang menguras emas dan tembaga milik bangsa Indonesia. Per tahun sumbangan Freeport untuk Indonesia hanya 1,5% dari besaran APBN. Jadi saya melihat bagaimana kota bernama Tembagapura di kawasan tambang Freeport persis seperti sebuah American Town, kota Amerika yang fasilitasnya sejak dari restoran, fasilitas olahraga, dan villa-villa para petinggi Freeport
telah menjadi sebuah enklave kemewahan di tengah masyarakat Papua yang masih dilanda dengan kemiskinan, bahkan masih ada yang mengenakan koteka dan lain sebagainya. Jadi seperti terlihat dalam gambar, saya pernah berkunjung ke sana Pamer atas ya. undangan PT Freeport. Pamer. Kemudian kesalahan mereka mengundang saya sampai masuk ke spot pertambangan itu. Mana fotonya? Saya melihat luar biasa Fotonya mana? kehancuran ekologi di sana. Ya. Pendek kata menjadi meluap ya, sebagai seorang anak bangsa melihat bagian negerinya itu dijajah oleh Freeport itu, dan bahkan oleh Jokowi itu diperpanjang sampai tahun 2061. Ini saya katakan di video yang lalu, puncak ketololan yang luar biasa. Ternyata pertimbangannya karena pada tahun 2061 nanti memang cadangan emas itu diperkirakan sudah habis ludes. Kita buktikan siapa yang tolol. Kau yang mulai kata-kata tolol ya. Bapak Joko Widodo atau kau yang tolol? Kita buktikan ketololan siapa ya. Siapa yang betul-betul tolol. Inilah manusia-manusia kalau ngomong nggak pakai data. Ya, cuman ngomongin masalah perasaan, ya, cuman ngomongin apa yang ada di otaknya aja, ya. Apa dibilang tadi, ya, bahwasanya, ya, negara kita itu hanya mendapat 1,9%. Serot sama kau serot. Oh, kau tipu-tipu lagi masyarakat dengan informasi dustamu itu. Aneh. Kenapa kau berdusta padaku, Ani? Cukup, Roma. Cukup. Udahlah, cukup lah. Nggak usah kau bohongi orang. Jadi begini, ya. Kalau bicara tentang Freeport, ya. Dia katakan apa? Sedih aku melihat, ya. Sedih saya melihat bagaimana negara kita dilubang-lubangi. Kalau nggak begitu caranya, kayak mana caranya nambang? Kalau nggak digali, bagaimana nambang? Ya, itu yang pertama, kerusakan ekologi katanya. Sekarang kan begini, ya kan? Kalau berbicara tentang ekologi, itu ada yang bisa dipulihkan, ada yang nggak bisa dipulihkan. Tapi kan semuanya kan pertimbangannya ekonomi. Untuk apa kita mempertahankan ekologi, ya kan? Tapi sementara ekonomi kita morat-marit. Harus ada yang dikorbankan, tapi tidak serta-merta kita memang memberangus seperti itu, gitu loh, ya. Memang membabi buta. Bayangkan membabi buta, udah haram cacat. Iya kan? Nah, sekarang begini, kalau bicara tentang Freeport, ya, sebelum Bapak Joko Widodo, negara kita itu cuma dapat, tahu kalian berapa? Ya, cuma kita negara itu cuma dapat saham itu cuma sekitar 9%, ya. Jadi perusahaan yang dikatakan tadi itu, ya, di PT Freeport itu, ya, di Papua itu ada perusahaan induk namanya Freeport McMoran yang merupakan perusahaan asal Amerika yang pusatnya, ya, kantor pusatnya ada di Phoenix, Arizona. Udah pernah kalian ke sana? Nah, setelah itu, ya, ada anak perusahaannya yang bernama PT Freeport Indonesia. Kan begitu. Nah, kalau PT Freeport Indonesia ini, saham kita itu hanya sekitar 9%. Kan begitu. Nah, ketika Bapak Joko Widodo menjadi presiden, ya, adalah langkah-langkah akuisisi bagaimana supaya bisa perusahaan itu dikuasai oleh pemerintah. Yaitu caranya, ya, sahamnya itu dikuasai sebanyak 51%. Diadakanlah perjanjian, diadakanlah pendekatan, diadakanlah diskusi, kan begitu. Dan diskusinya itu bukan dengan tenaga, bukan dengan urat, dengan intimidasi, tapi dengan uang. Dibelilah sahamnya PT Freeport Indonesia ini, kan begitu, 51%, yang tadinya 9%, dengan tujuan, ya, persentase keuntungannya itu bisa dinikmati negara ini. Kan begitu, ya, walaupun diperpanjang sampai tahun 2061, ya, kenapa enggak? Kalau toh keuntungannya itu masuk ke kas negara. Bahkan tahun
ya, bahkan per tahun 2018 ya, itu sudah ada rencana pemerintah Bapak Joko Widodo untuk menaikkan dari sahamnya 51% menjadi 61%. Kita masih ingat pada Ngomong pakai data, Pak. 2021 dunia politik kita Udah jelas siapa yang tolol. Karena badan eksekutif Gitu, jadi nggak ada ceritanya dikuasai asing. Justru sebelum Bapak Joko Widodo mengakuisisi ini, kekayaan kita dinikmati oleh asing. Siapa presidennya? SBY. Siapa presidennya? Megawati. Siapa presidennya? Soeharto. Siapa ketua MPR-nya? Amin Rais. Banyak kali gayamu. Karena takut dan ngeri seperti apa ya itu dia. Nah, kenapa harus ada 61%? Karena Bapak Presiden Joko Widodo ia memproyeksikan ya Indonesia itu menjadi penghasil emas terbesar ya di dunia. Cuman masalahnya ya penghasil emas terbesar di dunia itu harus bisa menghasilkan 10% dari seluruh cadangan emas yang ada di dunia. Seluruh cadangan emas di dunia per tahun yang dihasilkan itu ada sekitar 3.000 ton. Berarti 10%, Indonesia harus bisa memproduksi sebanyak 300 ton emas. Nah, sekarang Indonesia berada di urutan ke-6. Kan begitu. Yang pertama Australia, yang kedua itu Afrika Selatan, setelah itu sebentar. Yang pertama Australia, yang kedua Rusia, yang ketiga itu Afrika Selatan, yang keempat itu Amerika Serikat, kelima itu China, yang keenam itu Indonesia. Nah, Indonesia baru mampu memproduksi emas itu hanya sekitar 60 sampai 80 triliun. 60 sampai 80 ton per tahun. Ya hanya sanggupnya 60 sampai 80 ton per tahun. Jadi itu semuanya itu dilakukan pemerintah kita, ya dilakukan oleh Bapak Joko Widodo supaya kita bisa menjadi produsen emas terbesar di dunia. Kalau kita sudah bisa menjadi produsen emas terbesar di dunia, otomatis kesejahteraan kita meningkat gitu loh, Bapak Amin Rais yang terhormat menurut anak-anaknya. Sudah jelas, jadi jangan kau bodoh-bodoh di masyarakat lagi. Nggak usah ngomong kok masalah Freeport kalau nggak tahu, kau nggak ngerti. Pada seluruh bangsa, mau kau bodoh-bodohi ya apa namanya tuh PT Freeport McMoran yang sudah menjajah. Kalau tidak ada perusahaan McMoran nggak akan tahu, bahkan bangsa kita sendiri pun nggak tahu kalau ada emas di dalam tanah Papua. Gayamu. Oke, jadi itulah dulu ya. Kalau ku perpanjang masalah PT Freeport ini, ya muntah-muntah dia nanti. Makin malu dia, maklumlah, udah tua. Bukan cuma muntah, ku bikin mencret. Mentang-mentang ada fotonya 2 kali di situ. Nggak mewakili. Banyak kali ceritamu. Oke, jadi itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.